Saya khawatir pelaku lapangannya pun diganti orang. Saya khawatir. Itu yang mau saya tanya nih Bang. Kalau itu diganti orang, udahlah, ini kebangetan sekali. Kan rumor ada aja yang bilang bahwa sepertinya pelaku lapangan mau diganti itu. Pelaku yang tertukar dong jadi Bang. Wah, pelakunya dicarikan ini, stuntman ya. Ngawurnya setengah mati. Jadi Kalau hal yang ditangani memberatkan. benar. Ditangani benar. Kalau ditangani benar harusnya memberatkan. Karena begini, menyerang dengan air keras yang seperti ini, itu paling tidak pasalnya adalah pembunuhan. Pembunuhan berencana. Kalau korbannya nggak meninggal, berarti percobaan pembunuhan berencana. Iya. Air keras yang digunakan untuk menyerang, ini sepertinya bukan asam sulfat biasa gitu. Walaupun ini asam sulfat yang pekat, tapi katanya dicampur sama zat lain. Kita hanya mengatakan yang berbuat ini sangat jahat sekali gitu. Iya. Kalaupun dia TNI, nggak layak dia jadi TNI. Kalau dia ini polisi, nggak layak jadi polisi. Harusnya begitu. Gitu. Iya. Karena kita tidak mengatakan bahwa TNI-nya jahat atau polisinya jahat, tidak. Kita mengatakan siapapun yang berbuat, dia orang yang sangat jahat sekali. Halo kawan-kawan bengkel, kita kehadiran seorang, ya kita sebutnya legend lah kalau di pemberantasan korupsi. Ada Bang Novel Baswedan yang dulu jadi penyidik KPK hampir berapa belas tahun Bang? 15 ya. 15 tahun ya, dan sekarang tetap mengabdi dan nggak jauh-jauh dari pemberantasan korupsi gitu Bang ya. Cuman beda tempat aja kita nih Bang ya. Nah Bang Novel, ini sengaja Bang kita undang ke Bengkel PDO nih Bang, karena kita tahu nih Bang bulan April ini kan kalau kita ngomong 9 tahun yang lalu, inget banget tuh Bang kejadian, saya tuh masih inget Bang, 11 April 2017, betul. subuh waktu itu Bang Novel kena. Anak saya baru 3 bulan tuh. Iya, ini sekarang udah gede ya Bang. Iya udah gede. Nah, tapi ada beberapa hal yang mau kita tanya nih Bang. Jadi ternyata nih Bang, ada kawan kita juga, Andri Yunus, Wakil Koordinator Kontras, yang kemarin sebelum Lebaran kena air keras dan sekarang tahapannya sudah masuk, mau diproses di peradilan. Cuman bedanya kan mungkin di Bang Novel waktu itu peradilan umum, sekarang naga-naganya mau dibawa ke peradilan militer. Dan sebenarnya udah confirm kalau ini mau dibawa ke peradilan militer. Nah Bang, saya mau tanya nih Bang, satu hal ke Bang Novel. Yang pertama nih ya, kaitan dengan penanganan medisnya dulu nih Bang. Kalau kita ngomong kabar terakhirnya Andri Yunus ini ternyata kan hampir divonis buta permanen tuh Bang. Iya. Nah, kira-kira kalau Bang punya catatan nggak Bang, kalau untuk penanganan medis ini? Seharusnya waktu kena air keras itu gimana sih Bang? Ya, mungkin begini ya Mas Tia ya. Kalau ini juga sebagai edukasi juga. Orang apabila ketika disiram air keras ya, itu rasanya seperti terbakar. Dan tentunya dia akan berteriak ya untuk minta tolong. Biasanya orang yang mau menolong ini bingung. Kenapa? Karena lihat orang lagi teriak sekeras itu gitu ya. Mestinya dia justru malah menanyakan sebab-sebabnya gitu. Kapan diserang, kenapa, kapan, dan seterusnya. Jadi hal-hal begitu justru malah membuang waktu yang membuat kesempatan untuk bisa menolong dengan memberikan respon lebih cepat, ini justru akan tertunda. Ini menurut saya penting juga mungkin para pemirsa. Kawan-kawan bengkel Bang sebetulnya. Kawan-kawan bengkel ya. Bengkelnya keren sekali ya. Apabila menemukan kejadian seperti itu, langsung segera disiram air. Karena itu yang cara paling ampuh untuk mengencerkan air kerasnya. Air keras itu kan ada yang bersifat asam, ada yang basah. Kalau asam itu katanya lebih koruptif ke kulit ya. Kalau basah lebih ke mata. Tapi sama-sama keras lah. Nah, ketika disiram air sebanyak-banyaknya, maka dia bisa semakin encer sehingga dampak kerusakannya juga akan berkurang. Ketika saya dulu diserang, saya kurang rasanya ya, perkiraan lah ya. Kurang dari 20 detik atau 20 detik paling tidak, saya sudah bisa dapat air dan saya siram terus-menerus. Hingga kemudian saya perlu pertolongan apa segala macam seperti mobil untuk ke rumah sakit, menghubungi pihak-pihak yang diperlukan dan seterusnya saya lakukan sambil menyiram air. Dan itu ternyata dampaknya sangat kuat sekali untuk proses pengobatan, baik kulit maupun ke mata. Nah, di kasusnya Mas Andri Yunus ini, memang yang pertama tempatnya ketika Andri ini diserang, ini mungkin jauh dari air yang pertama. Jadi itu menyulitkan. Terjadinya tengah malam.
di mana mungkin orang untuk menolong sudah kurang ada di jalan gitu ya. Iya, iya. Dan ketika orang-orang datang menolong pun orang-orang yang dia nggak kenal gitu. Betul, betul. Kalau dengan saya waktu itu yang menolong itu orang-orang yang saya kenal baik. Tetangga. Bahkan yang nolong rata-rata adalah orang yang dari masjid yang sedang sholat bersama-sama saya gitu. Iya, iya. Artinya intensi untuk menolong itu lebih tahu gitu. Oh, ini ya segala macam. Apalagi saya sebelumnya sempat ada ancaman dan ancaman teror segala macam itu diketahui oleh semua warga sekitar tempat saya tinggal. Iya. Di kasusnya Andri Yunus ini, yang pertama yang saya lihat, dia tidak cepat mendapat air dan itu dampak air kerasnya akhirnya begitu korosif baik ke kulit maupun ke mata. Dan ke mata kurang lebih seperti Mas Tio bilang itu memang ya seperti itulah, walaupun upaya untuk bisa mendapatkan langkah penyembuhan tetap masih diupayakan. Iya, iya, iya. Walaupun seperti kalau saya bilang mukjizat, bukan mukjizat juga, keajaiban lah ya. Iya, iya. Kita tinggal menunggu itu saja dan kita berharap semoga bisa mendapatkan yang terbaik. Dan kalau dilihat dari posisi kerusakan di kulitnya, yang saya tahu beberapa waktu saya sempat mengikuti proses pengobatan, memang begitu berat lah ya, dan itu tentunya sangat memprihatinkan sekali. Oke. Dan satu lagi, ternyata air keras yang digunakan untuk menyerang ini sepertinya bukan asam sulfat biasa gitu. Walaupun ini asam sulfat yang pekat, tapi katanya dicampur sama zat lain sehingga ketika diobati itu tentu karena campurannya begitu korosif ya, menyulitkan sekali untuk proses pengobatan. Waduh. Artinya orang yang menyerang ini betul-betul merencanakan dengan sedemikian jahat. Iya, iya. Artinya kenapa sih dia harus mencampur dengan zat-zat lain gitu? Iya. Sehingga kerusakannya lebih berat lagi. Nah Bang, kalau di kasusnya Bang Novel, unsur zat tadi itu masuk dalam satu konstruksi perkara itu Bang. Artinya penyelidik atau penyidik waktu itu menjadikan pengetahuan zat-zat tadi itu sebagai penguat bahwa ini ada upaya percobaan pembunuhan lah atau apa gitu. Nah, waktu kasusnya Bang Novel itu ada nggak, Bang? Sebetulnya sama, itu juga disampaikan. Yang kawan-kawan dari masyarakat sipil yang mengadvokasi kasus saya juga menyampaikan ini adalah pembunuhan berencana, sama seperti ini. Persoalannya adalah kasus saya kan baru kemudian dilakukan penyidikan secara terbuka begitu ya. Itu setelah 3 tahun kurang lebih. Iya. Dan disebutnya adalah air aki yang dicampur air. Jadi ngarangnya kebangetan. Iya. Hakimnya pun waktu itu juga akrobat gitu. Artinya kalau mau bicara air aki yang dicampur air, mestinya kan mudah ngeceknya. Dampak di lapangan bahwa sisa air keras yang jatuh ke beton, karena jalan itu dari beton bukan dari aspal, itu betonnya berubah warna. Dan orang yang mencium sisa air kerasnya itu mengatakan bahwa itu sangat menyengat. Yang kena ke baju saya sobek gitu, atau menjadi hampir kayak melepuh kalau dikit ya Bang. Iya, jadi getas gitu, jadi mudah sobek dan beberapa bagian sudah sobek gitu. Tinggal dicek aja air aki campur air apakah berdampak seperti itu. Saya juga usulkan ke hakimnya, tapi hakimnya kan pura-pura nggak dengar mungkin. Iya. Tapi jadi itu Bang, hal yang memberatkan pastinya kan Bang. Artinya ketika kepolisian atau siapa yang menyelidiki kasus ini ya, gitu ya, harusnya itu menjadi kalau ditangani benar. Kalau ditangani benar harusnya memberatkan. Karena begini, menyerang dengan air keras yang seperti ini, itu paling tidak pasalnya adalah pembunuhan berencana. Kalau korbannya nggak meninggal, berarti percobaan pembunuhan berencana. Iya. Tapi kalau diterapkan kepada pasal penganiayaan, itu kurang lebih bunyinya adalah penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan luka berat. Tapi kalau pelakunya aparat, ditambah lagi dilakukan dengan pemberatan. Iya. Artinya itu adalah pasal penganiayaan yang levelnya paling tinggi. Ancaman hukumnya hampir sama seperti pembunuhan. Harusnya kalau diterapkan pasal-pasal yang benar. Ini kalau itu waras ya. Kalau nggak waras susah kita. Nggak Bang, ini harus kita tanyakan Bang karena khawatirnya nih ternyata pakai pasal penganiayaan yang ringan. Saya nggak yakin pasalnya seperti itu. Wah, ini harus dijelasin. Karena saya sempat melihat ini kayaknya jangan-jangan pasalnya itu baru dengar pula, jangan-jangan. Karena pasal itu jelas ini kok. Tapi kan kalau dalam perspektif awam, memang jarang sekali orang yang kemudian mengetahui
ada pasal soal penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan dengan pemberatan. Orang yang orang awam yang sering paham adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Padahal ada pasal-pasal penambah lain yang membuat yang menceritakan suatu keadaan yang menggambarkan keadaan kejahatan yang seperti ini contohnya. Iya. Bang, ini kan kalau misalnya kasusnya tidak dibahas detail itu gitu Bang ya. Khawatirnya ini kan jadi kayak kasus Bang Novel tuh ingat betul tuh Bang, selama hampir 3 tahun tadi itu yang dibahas tuh politiknya gitu ya. Detail-detailnya unsur-unsurnya akhirnya banyak orang nggak peduli bahasa waktu itu ya. Terlena lah orang-orang. Nah, khawatirnya kalau misalnya ini terjadi di kasusnya Andri Yunus tuh Bang, dampak dari pembahasan yang hanya sekedar politis tadi itu apa Bang kira-kira Bang? Mengaburkan alat bukti kah atau apa gitu? Ya, gini, kalau kita bicara serangan kepada Andri Yunus, ini serangan bukan serangan spontan. Ini pasti serangan berencana. Kalau serangan berencana begini, sudah pastilah ada tahapan di mana pelaku ini kemudian banyak yang pertama. Dan mereka ada pembagian peran. Korban biasanya dipantau terlebih dahulu, dilihat kebiasaan sehari-harinya seperti apa, dan kira-kira kalau diserang di mana tempat yang paling logis, yang paling aman diserang. Kira-kira mitigasi resiko pelaku itu juga melakukan itu. Dan ternyata dari kawan-kawan tim kuasa hukum juga mendapatkan fakta-fakta itu. Pasti ada pembuntutannya dan segala macam. Jadi kalau melihat bagaimana praktek kejahatan itu dilakukan, polanya hampir sama seperti penyerangan kepada saya. Polanya. Jadi dengan melihat itu tentunya saya yakin ini pelakunya banyak dan pelakunya berlevel-level gitu, dan terorganisir, bahkan bisa jadi terstruktur. Komando. Artinya bisa melibatkan orang di level-level pejabat tertentu yang bisa jadi posisinya cukup tinggi. Menggambarkan bagaimana kejahatan itu sedemikian rupa dirancang dan dipersiapkan, maka pengusutannya harus dilakukan dengan detail gitu. Jangan hanya melihat dari perbuatan lapangan saja. Kalau perbuatan lapangan saja, nah terus bagaimana? Yang membantu, yang membelikan air keras nggak kena. Yang ngehack mungkin atau memantau pakai IT memang nggak kena. Yang mengawasi, yang jagain biar nggak ada serangan atau upaya dari pihak tertentu yang lewat untuk nangkap pelaku. Ini kan semuanya orang-orang yang terlibat gitu. Jadi melihat kasus ini harusnya dilihat dengan cara seperti itu. Saya khawatir penanganan perkara yang sekarang dilakukan itu hanya yang pertama penyerangan lapangan saja. Khawatir. Sebenarnya yang kedua begini, ini sorry nggak kalah penting menurut saya. Saya khawatir pelaku lapangannya pun diganti orang. Saya khawatir. Itu yang mau saya tanyain Bang. Kalau itu diganti orang, udahlah, ini kebangetan sekali. Udah berapa kali cara-caranya seperti ini. Nggak bolehlah diulangi lagi atau dimaklumi lagi. Betul. Nah itu Bang, kekhawatiran itu yang mau kita jaga dengan kita menyiapkan hal-hal yang detail tadi itu Bang. Atau berarti kita menginventarisir hal-hal yang detail tadi itu. Nah Bang, kan ini terjadi di kasus Bang Novel. Aktor intelektualnya waktu itu kan nggak ketemu. Artinya nggak dibawa ke persidangan. Yang mantau nggak ada, yang ngikutin saya nggak ada. Artinya belajar dari kasus Bang Novel ini kan nggak boleh kejadian lagi nih Pak. Sebenarnya kasus teror air keras ini kan kalau misalnya terulang kembali dan menimpa kawan kita ini kan sebenarnya sedih juga kita nih Bang. Tapi ini kan terjadi. Nah, akhirnya yang kita mau cari tahu ini kan sebenarnya siapa antara aktor intelektualnya? Karena ngacu ke Bang Novel itu nggak ketemu, nggak keungkap di persidangan. Nah Bang, apa relasinya ketika detail-detail tadi ini ternyata tidak sampai ke persidangan? Apakah nanti aktor intelektualnya nggak akan keungkap? Kalau misalnya ternyata di persidangan tidak membahas hal-hal yang detail tadi itu? Kalau polanya begini saja ya pasti nggak akan diungkap, nggak akan terungkap. Sekalipun ditanya-tanya, sekalipun hakimnya mau sungguh-sungguh pun, nggak akan bisa. Karena unsur tadi nggak ada di persidangan. Karena clue-cluenya nggak dapet. Apalagi kalau kemudian ada upaya untuk mengganti pelaku lapangan. Kalau itu yang terjadi, lebih lagi nggak dapat lagi. Cuman begini, kasusnya terkait dengan serangan kepada saya dan serangan kepada Andri Yunus ini ada hal yang sangat berbeda ya. Di kasus Andri Yunus ini yang saya dengar lah ya. Itu kawan-kawan dari tim advokasi demokrasi, TAUD, tim kuasa hukumnya Andri Yunus ini sudah punya bukti-bukti yang sangat-sangat kuat
Iya. Sehingga kalau kemudian contohnya nanti pelaku lapangannya seandainya nih, kan rumor ada aja yang bilang bahwa sepertinya pelaku lapangan mau diganti itu. Pelaku yang tertukar dong jadi Bang. Wah, pelakunya dicarikan ini stuntman ya. Ngawurnya setengah mati itu. Dan itu apa namanya? Kecerobohan dan hal yang memalukan sekali lah. Aparat kok begitu gitu ya. Dan seandainya itu dilakukan, saya kira kali ini tim kuasa hukum dari masyarakat sipil ini punya banyak bukti yang untuk mengungkap itu di kemudian hari. Jadi walaupun kita sebetulnya nggak suka yang begitu-begitu. Tapi kalau itu terjadi, justru potensi akan terjadi pelaporan atau dugaan kejahatan HAM berat sangat mungkin terjadi. Dan kali ini di kasus ini bisa saja kemudian di suatu hari akan terjadi persoalan itu. Semoga enggak ya. Semoga. Ya kita kalau lihat konvers awal-awal itu Bang, yang ada Bang Novel juga itu kan detail tuh. Artinya masyarakat sipil tuh udah ngejelasin secara detail itu ya. Mudah-mudahan misalnya nanti ternyata apa namanya kerja keras ini teman-teman yang ngumpulin alat bukti itu nggak bisa dibawa sampai ke persidangan, tapi mudah-mudahan itu bisa jadi ini Bang. Kalau dulu bikin buku Bang. Nggak, kali ini saya kira nggak cuma itu ya. Bikin buku penting ya, tapi dorongan untuk mengungkap itu harus dilakukan dan dipaksa untuk sungguh-sungguh karena nggak mungkin kita biarkan kejahatan yang seserius ini, yang sebrutal ini, kemudian masih dibiarkan nggak diungkap. Karena begini, saya tertarik karena apa? Beberapa waktu yang lalu tim kuasa hukum juga melaporkan lagi ke Barreskrim. Iya. Kenapa? Karena mereka punya banyak fakta-fakta yang menggambarkan lebih komprehensif. Nah, ini yang menarik nih. Betul. Logikanya selama ini dalam praktek kalau penyidik Polri itu nangani suatu perkara, ternyata pelakunya adalah anggota TNI, prajurit TNI, maka dilimpahkan ke Puspom gitu atau POM TNI. Ketika diserahkan ini, mekanisme diatur dalam undang-undang nggak? Enggak memang, tapi kewajibannya begitu diserahkan. Bagaimana kalau kemudian ternyata perkara yang ditangani oleh TNI atau penyidik TNI lah ya, itu skupnya kecil, ternyata yang ditemukan sama tim advokasi ini skupnya jauh lebih besar. Nah, itu menarik tuh. Iya. Itu belum pernah terjadi. Mengungkap bahwa ini kejahatan yang sistematis, terstruktur, ya kan, organisatoris kayak gitu. Buktinya ada. Apalagi tim dari kuasa hukum ini sudah mendapatkan indikasi yang sangat kuat keterlibatan dari orang sipilnya juga. Nah, ini menarik nih, apakah nanti kemudian bisa masuk di koneksitas. Dan saya sih berpandangan semoga dalam waktu ke depan lah pokoknya, saya berharap semoga peradilannya pakai peradilan sipil, peradilan umum lah. Karena kasus yang begini itu pada dasarnya kita tidak melihat siapa pelakunya gitu. Kita hanya mengatakan yang berbuat ini sangat jahat sekali gitu. Kalaupun dia TNI, nggak layak dia jadi TNI. Kalau dia ini polisi, nggak layak jadi polisi. Harusnya begitu. Gitu. Karena kita tidak mengatakan bahwa TNI-nya jahat atau polisinya jahat, tidak. Kita mengatakan siapapun yang berbuat, dia orang yang sangat jahat sekali. Nah, orang yang sangat jahat sekali tadi itu tanggung jawab negara untuk mendudukkan posisi yang benar dan layaknya memang di penjara gitu, yang lama karena hukumannya harus berat. Biar deterrent efeknya atau efek jerahnya juga ada gitu. Kalau enggak nanti orang meniru. Contohnya di bulan Februari kemarin ternyata juga ada tuh serangan air keras kepada aktivis lingkungan ya di Babel ya. Karena yang begitu-begitu kan sangat membuat kita marah ya. Kenapa kok bisa-bisanya orang bisa berbuat seperti itu, nyerang-nyerang begitu. Apalagi orang-orang yang diserang ini kan sebetulnya orang-orang yang peduli dan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Kepentingan negara lah paling tidak kalau bisa dikatakan. Tapi kemudian kalau diserang seperti itu, maksudnya apa? Dibiarkan. Apakah kita berharap semua orang nggak peduli, semua orang apatis dengan kepentingan selain kepentingannya sendiri? Jelek sekali dan itu nggak akan bagus. Dimanapun kalau kita lihat peradaban ataupun kegiatan masyarakat sosial di negara-negara maju, pasti berbasis pada kepedulian. Nah, kalau kita terus malah mau turun, yang peduli justru malah dibiarkan diserang, wah. Kacau betul. Dan memalukan. Iya. Dan ini Bang, khawatirnya nih kalau kasus Bang Novel itu kan motifnya jadi ngawur tuh Bang. Nah kalau misalnya aktor intelektual nggak ketemu, khawatirnya nanti motifnya juga ngawur juga tuh. Saya menduga motifnya disamakan kayak saya dulu, dibuat begitu. Tapi dendam tuh. Dibuat bahwa ini dulu pernah bikin tersinggung karena datang ke Vermont gitu kan. Dan banyak lagi yang lain. Jadi
Kalau itu benar rumor-rumor yang dibicarakan di banyak pihak itu, saya pikir ini ya memalukan sekali lah dan nggak boleh dianggap sebagai hal yang sepele. Ini masalah yang sangat serius. Dan ini ujian integritas dan kredibilitas juga ya Bang? Betul, buat betul. Institusi yang menangani ya? Ya, karena tentunya kalau kita bicara lembaga gitu dalam konteks ini TNI, mesti ya lembaga-lembaga itu baik, dia punya kepentingan, dia menjalankan untuk kepentingan negara harusnya. Tapi kalau kemudian dibiarkan oleh oknum-oknum tertentu, yang justru ini merusak, mencoreng reputasi suatu lembaga hanya untuk melindungi orang-orang jahat tertentu yang jelas-jelas berbuat yang sangat jahat, terus mau seperti apa logikanya? Nggak paham saya. Iya Bang. Kekhawatiran itu ada sih Bang. Iya, maksudnya kita di kalangan masyarakat sipil sepertinya juga mengkhawatirkan itu. Iya. Ya kita cinta sama TNI, kita cinta sama polisi gitu Bang. Tapi dalam konteks ini kan kejahatan yang seperti ini ya jangan sampai pelakunya dilindungi kan Bang. Iya betul. Kira-kira seperti itu ya Bang ya. Betul. Karena pada dasarnya seperti saya katakan tadi, siapapun yang berbuat nyerang ini, dia orang yang sangat jahat. Iya. Dia tega kok melakukan itu. Dan air keras itu kalau disiramkan itu seperti membakar orang. Betul. Bayangkan. Apalagi kalau kasus Andri Yunus ini kan sampai rusak. Iya Bang, saya lihat waktu itu kan separuh sini kan. Iya. Luar biasa. Dan kerusakannya begitu ya miris lah. Saya juga sangat sedih lah melihatnya itu. Iya. Oke, Bang Novel, mungkin ada penutup nih Bang Novel. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini kan salah satunya kira-kira ini pelakunya nih jangan sampai lolos lah kira-kira gitu ya. Kalau misalnya hanya pelaku lapangan juga nggak puas juga kita nih Bang harus sampai ke pelaku atau aktor intelektual. Nah mungkin Bang Novel punya pesan khusus nih buat pihak-pihak menangani atau kalau kita lebih mengkerucutkan ke TNI lah gitu. Iya. Tentunya kita berharap penanganan kasus ini dilakukan dengan objektif, dengan jujur, dengan akuntabel, dengan transparan dan seprofesional mungkin. Karena siapapun yang berbuat menyerang sejahat ini suatu tindakan barbar. Tindakan yang betul-betul tidak mencerminkan sebagai seorang manusia. Ini tindakan yang begitu kejam lah gitu ya. Dan sudahlah kejam, pelakunya penakut, sembunyi gitu. Sembunyi di suatu tirai-tirai institusi. Saya pikir hal begini tidak boleh dibiarkan. Kita berharap lembaga-lembaga negara diantaranya adalah TNI ini betul-betul semakin dipercaya dan semakin kuat. Ketika benar rumor yang dikatakan bahwa akan ada upaya untuk mengeliminir persoalan ini, agar pelakunya, kalau perlu pelaku lapangannya pun mau diganti seandainya benar rumor-rumor itu, maka ini menghancurkan reputasi negara, reputasi lembaga negara dalam konteks ini TNI. Jangan sampai kemudian orang-orang yang jahat tadi, siapapun dia, dan kemudian sudah jahat, pengecut pula dia mau bersembunyi dan menggunakan tirai-tirai institusi untuk bersembunyi. Ini kemudian dia berhasil untuk merusak reputasi dari lembaga negara dalam hal ini TNI. Kita berharap proses dilakukan seobjektif mungkin, sejujur mungkin. Tapi saya ingatkan satu hal lagi, seandainya praktek itu dilakukan, yaitu penanganannya dieliminir, pelaku lapangannya seandainya benar rumornya diganti orang lain, maka ini akan menjadi persoalan di kemudian hari. Dan persoalannya akan semakin sangat berat karena bisa dibawa kepada kejahatan HAM berat, yaitu proses penegakan hukum yang dilakukan untuk melindungi pelaku dan dilakukan secara tidak objektif, tidak jujur, dan tidak profesional. Tentunya itu akan menjadi persoalan baru dan kita tentunya sudah lelah, sudah cukup lah menghadapi persoalan yang nggak perlu, apalagi hal-hal seperti ini. Kita berharap semoga itu nggak terjadi. Thank you banget Bang Novel, udah mampir ke bengkel yang sederhana ini Bang, gitu ya Bang ya. Kapan-kapan lagi mampir Bang. Oke, mantap. Kawan-kawan bengkel, makasih ya udah menyimak obrolan kami dengan Bang Novel Baswedan. Jadi pesan dari Bang Novel sangat penting untuk dicatat bahwa ini tidak sekedar tentang Andri sebenarnya, tapi ini bagaimana menjaga negara ini peduli dengan hal-hal yang kita kritisi, peduli dengan hal-hal yang menjadi sebenarnya itu roh demokrasi gitu Bang ya. Kita memberikan catatan atau masukan pada mereka itu tidak dengan tidak dibalas dengan yang begini-begini. Khawatirnya kalau misalnya
apa yang kita kritik, apa yang kita kasih masukan ke pemerintah dibalas dengan air keras, ini jatuhnya kalau bahasa saya durhaka banget ini Bang. Ya. Oke, makasih sekali lagi Bang Novel ya. Ya, Kawan Bengkel, sampai ketemu lagi di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Bang. Oke, makasih.